Pemirsa Intens Investigasi. Kabut duka tengah memayungi negara Turki dan juga Suriah. Setelah gempa berkekuatan 7,8 magnitudo mengguncang kota Gaziantep di Turki bagian selatan yang berbatasan langsung dengan Suriah pada Senin dini hari waktu setempat. Ya, warga kota yang kebanyakan tengah tertidur lelap tiba-tiba saja dikejutkan dengan gempa hebat yang meluluhlantakkan kota mereka, bahkan menghilangkan nyawa sekitar 4.000 jiwa. Lantas seperti apa kesaksian warga negara Indonesia yang selamat saat detik-detik mencekam gempa mengguncang Turki? Bagaimanakah kisah mengharukan seorang bayi yang berhasil bertahan hidup di bawah reruntuhan bangunan? Menjadi salah satu WNI yang menetap di Turki, seperti apa penuturan cinta Penelope dan juga sahabatnya Indasari pasca gempa dahsyat itu terjadi? Bagaimana pula kondisi para korban yang kini tinggal di posko pengungsian? Lalu, seperti apa pula pandangan para pemuka agama terhadap musibah yang kini terjadi dan himbauan kepada masyarakat di tanah air untuk ikut mendoakan para korban gempa di Turki? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Gempa dahsyat berkekuatan 7,8 magnitudo mengguncang kota Gaziantep di Turki bagian selatan yang berbatasan langsung dengan Suriah pada Senin dini hari waktu setempat. Kala itu, warga kota yang kebanyakan tengah tertidur lelap tiba-tiba saja dikejutkan dengan gempa hebat yang meluluhlantakkan kota mereka. Tak hanya rumah warga saja, sejumlah apartemen, gedung perkantoran, dan bangunan-bangunan bertingkat lainnya yang roboh nyaris secara bersamaan membuat akses ke kota yang berjarak kurang lebih 1.100 km dari ibu kota Turki Ankara tersebut terputus. Sejumlah warga negara Indonesia turut menjadi korban. Salah satunya adalah Salman Al-Farisi Zaki yang menceritakan detik-detik mencekam saat gempa terjadi dan juga kondisi pasca musibah itu menyebabkan teror di tengah masyarakat. Ini kondisi kamar, retak semua. Ini juga retak semua. Oke. Kita bakal jalan keluar. Nih guys, tuh. Yes, guys. Hancur.
lokasinya pinggir rumah Amar. Nah ini sekarang kondisinya Maras di depan universitas. Benar-benar mati lampunya, nggak ada pencahayaan, kecuali kalau universitasnya ada lampu. Sekarang tuh aku lagi di salah satu tempat pengungsian. Ada beberapa yang cuman kalau di dalam universitasnya itu nggak ada gedung-gedung hancur. Kalau di luar universitasnya dekat-dekat universitas, gedung-gedung ada yang hancur, ada yang bolong, ada sempat kebakaran di sekitar wilayah universitas. Iya. Dari perkembangan terupdate pasca gempa Perselasa 7 Februari 2023, setidaknya 4.000 lebih korban ditemukan meninggal dunia, sementara 15.000 lainnya dalam kondisi luka-luka. Salman pun turut menceritakan bagaimana ia masih teringat jelas betapa mencekamnya saat musibah dahsyat itu terjadi. Dilanda kepanikan, Salman pun berusaha untuk menyelamatkan diri bersama dengan banyak orang lainnya yang dilanda ketakutan. Jadi kemarin tuh hari Senin tuh jam 3 lebih, mungkin jam setengah 4 itu mulai ada guncangan sedikit, tapi seiring berjalannya waktu 2 detik 3 detik kemudian tiba-tiba membesar. 30 menit kemudian itu ada gempa susulan lagi yang hampir sama kencangnya, cuman nggak selama yang pertama kali gempa. Dan sesudahnya itu jam 12 siang itu ada lagi susulan yang cukup besar 5,5 skala Richter itu, dan sesudahnya ada gempa-gempa kecil tapi berurutan. Jadi kayak sering kali terjadi gitu. Waktu terjadinya gempa, aku sebenarnya langsung nggak mikir apa-apa, langsung keluar dari gedung. Itu memang gempa yang dahsyat terjadi, berkekuatan 7,8, dan ini adalah gempa yang cukup jarang terjadi dengan kekuatan seperti itu, yang bersumber pada sesar aktif di daratan. Dan ini sesuatu yang luar biasa karena memang di wilayah tersebut sudah lama sekali terjadi gempa, dan ini merupakan akumulasi. Duka begitu mendalam menyelimuti Turki dan Suriah, di mana tidak hanya terus terdengar dentuman bangunan yang mulai runtuh akibat gempa. Namun, teriakan dan juga tangisan masyarakat pun juga terdengar riuh, hingga begitu menyayat hati adalah tangisan bocah-bocah yang terhimpit bangunan untuk meminta tolong diselamatkan. Bahkan, di media sosial pun kini juga viral video bocah yang terhimpit reruntuhan bangunan, di mana ia menangis sambil berharap ada yang menolongnya. Hingga ia pun hanya bisa pasrah sambil melafalkan kalimat syahadat. Tak hanya itu, penyelamatan balita dari reruntuhan gempa pun juga mengundang haru di sosial media. Bahkan, warganet pun juga beramai-ramai mengirimkan doa terbaik bagi para korban yang selamat dari gempa dahsyat yang meluluhlantakkan bangunan di Turki. أوقف عمو قول لا إله إلا الله قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. تعرف تلعبي ألعاب؟ لك شو؟ آلاء يا آلاء طلع أنا مع أنا ولا كلمة آلاء أحسن منك. طب إذا جبت شو؟ طالعين
لك لا. Çok şükür bir çocuk çıktı. Hamdolsun. Mukjizat itu tidak hanya terjadi di masa lalu, tapi akan terus terjadi. Semua orang itu pasti ada jalan hidupnya dan chosen gitu ya, yang memang terpilih untuk melakukan sesuatu di masa depannya. Menjadi salah satu WNI yang menetap di Turki, seperti apa penuturan cinta Penelope dan juga sahabatnya Indah Sari pasca gempa dahsyat itu terjadi? Bagaimana pula kondisi para korban yang kini tinggal di posko pengungsian? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan Intens, udah kayak minum obat ya, sehari 3 kali. Oke, pokoknya ini berita terupdate di Intens. Oke, pokoknya jangan lupa di like, subscribe, and comment. Gempa dahsyat yang mengguncang Turki bagian selatan secara tidak langsung turut memantik kekhawatiran di tanah air, lantaran banyaknya warga Indonesia yang tinggal di Turki. Tidak terkecuali dari kalangan selebritis. Salah satu artis yang saat ini tinggal di Turki, tepatnya di Istanbul, adalah Cinta Penelope. Namun, lantaran pusat gempa di kota Gaziantep berjarak kurang lebih 1.174 km dari Istanbul, kota di mana Cinta Penelope dan suaminya menetap, maka kota Istanbul pun nyaris tidak berdampak sedikit pun meski guncangan gempa pun sempat dirasakannya. Untuk menjawab pertanyaan banyak pihak soal kondisinya, Cinta Penelope pun juga mengabarkan keadaannya serta keadaan kota Istanbul pasca gempa dan keadaan sang sahabat Indah Sari yang kebetulan tengah berlibur ke sana dan menginap di rumahnya. Assalamualaikum, saya Cinta Penelope dan saya Indah Sari. Kita lagi berada di Istanbul, Turki. Aku pengen menyampaikan ini berita ketiga dari aku sebenarnya gitu loh, yang kita announce dari kemarin, berita pertama dan kedua, ketiga. Tadi terakhir aku bikin berita itu korban yang sudah terjadi itu 1.500, tapi sekarang sudah 2 kali lipat menjadi 3.419 orang korban, dan katanya ada beberapa juga dari Indonesia, tapi kita belum dapat datanya. Dan alhamdulillah kita sehat walafiat karena pusat gempanya itu bukan di Istanbul tapi di Gaziantep. Hatay, Gaziantep, Malatya, dan Syria. Jadi jarak antara Istanbul dan Gaziantep itu sekitar 15 jam pakai mobil atau 2 jam naik pesawat kayak gitu. Dan itu bukan di wilayah Istanbul, dan kita di Istanbul tidak merasakan ada apa-apa, cuman kita shock juga pada saat pagi-pagi kita lihat beritanya itu. Dan kita langsung pantengin siaran langsung di TV dari kita pagi. Di sini kan paginya sholat subuhnya itu jam 7 pagi ya, dan itu kejadian jam 4, jadi kita tuh mantengin bener-bener siaran langsung, dan luar biasanya tuh Allah kalau sudah berkehendak kun fayakun, itu bener-bener orang juga lagi siaran langsung, TV-TV di siaran langsung, dan dia melihat sendiri bahwa bangunan runtuh. Ya, jadi pada saat kita nonton live-nya itu, pada saat gempa pertama, 5-6 jam setelah gempa pertama itu udah mulai datang alat berat, dan orang-orang sudah banyak yang membantu mengangkat puing-puing, dan bahkan waktu itu korbannya ada sekitar 284 masih 200-an ya, masih 284. Dan pas kita lagi nonton live-nya itu, tiba-tiba gempa susulan kedua yang lebih besar dari sebelumnya, dan gedungnya runtuh. Luar biasa, runtuh tuh berapa lantai, berapa puluh lantai. Gedungnya runtuh dan menimpa para korban, para apa namanya yang membantu mengevakuasi korban. Ya,
Dalam musibah gempa dahsyat di Turki, banyak WNI yang turut menjadi korban. Mereka pun kini tinggal di posko-posko pengungsian dengan segala keterbatasan yang ada. Menurut pantauan di lokasi, para korban pun membutuhkan sejumlah bantuan, mulai dari selimut dan juga sepatu boots karena cuaca dingin ekstrim tengah melanda. Begitu pula para korban juga membutuhkan bantuan makanan serta kebutuhan lainnya selama di pengungsian. Cinta Penelope dan Indasari pun juga meminta doa serta dukungan kepada masyarakat Indonesia untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak musibah luar biasa tersebut. Ada satu teman saya kakinya mungkin terlibat sesuatu ya waktu lagi lari kayaknya. Jadi sekarang alhamdulillah kakinya udah membaik. Kalau keperluan mungkin selimut yang tebal karena sekarang cuacanya lagi musim dingin misalnya ya. Nah, jadi selimut mungkin dan baju kering, sepatu boot, kaos kaki, dan ya mungkin bahan makanan karena di sini bahan makanan belum ada yang menyediakan. Ada informasi terbaru sekarang kita lagi tunggu evakuasi langsung dari Kedutaan Besar RI. Perlunya kita yang seperti tadi Cinta bilang, perlunya kita sesama manusia itu berbuat baik, saling mendoakan. Nggak usah takut karena gini, paling dekat dari kita itu adalah kan kematian. Jadi siap nggak kita gitu loh. Makanya teruslah berbuat baik, teruslah bersyukur. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk kematian. Pada saat dijemput insya Allah husnul khatimah insya Allah. Karena kita bisa mati di mana aja ya. Benar, bahkan di tempat tidur pun di bisa rumah pun mati. kita bisa meninggal, dimanapun kita bisa meninggal. Jadi intinya adalah yuk kita sama-sama berbuat baik, saling mendoakan sesama manusia. Jadi dimanapun kita berpijak, pastinya kematian itu akan ada di dekat kita. Lalu, seperti apakah pandangan para pemuka agama terhadap musibah yang kini terjadi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Musibah gempa yang terjadi di Turki memantik duka begitu banyak orang di dunia. Keprihatinan pun juga mengalir dari para selebriti di tanah air. Mereka pun menyampaikan bela sungkawa yang sebesar-besarnya dan berdoa untuk semua korban, baik yang selamat maupun korban yang meninggal dunia. Besar pula harapan agar pemerintah maupun pihak-pihak lainnya dapat mengulurkan bantuan, apalagi banyak WNI yang menjadi korban. Buat negara Turki, buat warga negara Turki, juga ada warga negara Indonesia yang mungkin belum ketahuan apakah menjadi korban atau tidak. Kita berdoa yang terbaik. Tapi kan ujian sudah terjadi gitu ya, ujian dari kejadiannya sudah terjadi gitu. Jadi kita berdoa yang terbaik untuk Turki, juga warga negara Indonesia yang ada di sana. Mudah-mudahan pemerintah Indonesia di sana cepat menanggapinya. Yang paling pasti cepat keluarga terutama di Indonesia mendapat berita secepatnya gitu. Jadi insya Allah semuanya berjalan lancar. Amin. Iya, baru tahu beritanya tadi siang. Sangat berduka sekali sih ya. Buat negara Turki, buat warga negara Turki, juga ada warga negara Indonesia yang mungkin belum ketahuan apakah menjadi korban atau tidak. Kita berdoa yang terbaik. Segala yang terjadi di alam semesta ini merupakan suratan dari Sang Pencipta. Di balik semua musibah, pasti ada hikmah yang tersimpan.
Para pemuka agama pun mengimbau bagi masyarakat untuk ikut mengulurkan tangan membantu para korban gempa di Turki. Meski tidak bisa secara materi, namun panjatan doa yang tulus merupakan bantuan yang sangat penting dan juga berarti bagi para korban, baik yang selamat maupun yang meninggal dunia. Karena sejatinya tidak ada yang tahu kapan musibah dan ajal akan menerpa. Jelas intinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini bisa jadi adalah ujian bagi rakyat Turki, ya. Ujian bisa jadi teguran atau mungkin bisa jadi azab, tergantung kita menyikapinya, ya. Yang jelas buat anak-anak yang berhasil, yang selamat daripada reruntuhan, akan ada bayi, bahkan ada mereka yang berteriak dengan kalimat syahadat. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada siang, sore, dan juga malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.